Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai infeksi virus corona atau COVID-19 yang bisa mengenai selaput mata yang kita sebut dengan konjungtivitis. Kita akan gali masalah ini bersama pakarnya, Dr. Delvi, spesialis mata konsultan MCAT Ophthalmologi. Ini pada episode kali ini kita akan membahas sedikit mengenai infeksi dari COVID-19 atau virus corona ini ternyata bisa mengenai mata juga. Nah, ini bagaimana ceritanya dan apa gejalanya, Dr. Delvi? Silakan. Terima kasih, Prof. Memang kalau kita lihat dari beberapa pemberitaan, dari beberapa publikasi ilmiah katakan, dari koran, memang tahun ini kita berada di pandemi atau wabah yang sering disebut dengan COVID-19, coronavirus 19. Kalaulah kita balik ke belakang, Prof, dari sejarahnya, dikatakan pada tanggal 31 Januari 2019 itu pemerintahan Tiongkok, pemerintahan Cina melaporkan ke WHO tentang adanya suatu wabah pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2020 maka bisa diidentifikasi organisme penyebab daripada pneumonia ini berupa suatu coronavirus yang sering juga disebut pada waktu itu novel coronavirus, dan sekarang dikenal sebagai COVID-19. Oleh karena itu, penyebabnya coronavirus, maka terjadilah suatu penelitian perbandingan antara SARS yang terjadi 2003 dan MERS, coronavirus yang terjadi 2012, karena kedua ini penyebabnya coronavirus. Nah, ternyata dalam dua penelitian ini, yang angka kematiannya juga cukup tinggi kalau kita lihat, ternyata di mata itu belum bisa dijelaskan secara dalam dan secara jelas. Walaupun dari beberapa laporan dikatakan gejala awal dari 6 laporan pertama penderita yang meninggal itu datang dengan gangguan konjungtivitis. Nah, konjungtivitis itu berupa mata merah, mata berair, mata perih, berair. Nah, ternyata dari 6 dan 1 yang kena, pemerintahan Tiongkok dikatakan di situ mewajibkan setiap petugas kesehatan menggunakan dalam melaksanakan tugasnya yang berhubungan dengan pasien-pasien COVID-19 ini menggunakan kacamata pelindung. Begitu juga, Prof. Kalau kita lihat dari WHO sendiri katakan itu memang ada panduan untuk mata. Nah, apa itu panduannya? Setiap petugasnya harus menggunakan kacamata pelindung, menggunakan kaca pelindung wajah, face shield, dan tidak menyentuh mukosa mata, hidung, dan mulut. Baik. Gitu, Prof. Iya, tentu kacamata pelindung ini tentu harus tertutup ya. Tertutup ya, tidak sama dengan kacamata biasa ya, supaya dia tidak bisa masuk dari samping atau dari atas gitu ya, kira-kira ya. Ya, Prof. Lalu gejalanya yang apa supaya masyarakat tahu juga ini, Dr. Delvi, apa gejalanya itu ya? Tentu dengan konjungtivitis, tentu yang pertama dari pasiennya merasa seperti mengganjal, mata merah, mata berair, mata pedih. Nah, ini sering dikait-kaitkan dengan konjungtivitis. Walaupun kalau kita lihat, Prof, dari beberapa penelitian, walaupun penelitian di mata ini, publikasi di mata ini masih sangat jarang karena mungkin tidak mengancam nyawa ya dibandingkan dengan infeksi pada saluran nafas. Nah, itu memang belum bisa disangkal bagaimana konjungtivitis terjadi di kasus-kasus COVID-19 ini, Prof. Iya, baik. Jadi memang dari laporan, dari penelitian yang sudah kita baca, memang yang paling banyak masuk virusnya ke hidung, kemudian juga bisa ke mata dan dari mulut ya. Nah, dari mata ini karena memang saluran air mata itu bisa ke hidung, ke tenggorok, tentu juga bisa mengenai yang lain itu kira-kira ya. Iya, Prof.
Apa upaya kita ya kalau sudah kena itu, misalnya sakit mata itu apa bisa dirawat sendiri oleh masyarakat di rumah karena memang gejala seperti tadi kan ringan gitu ya, atau memang Ya, perlu kita bawa ke dokter mata? terima kasih Prof. Kalau kita melihat dari dihubungkan kalau dalam kondisi wabah ini orang menderita konjungtivitis karena itu dihubungkan dengan COVID walaupun dari pemeriksaan atau dari penelitian-penelitian dari laporan-laporan peneliti yang lebih dalam belum ada juga kejelasannya sampai saat ini. Tentu kita tidak bisa menyangkal bahwasannya orang dengan konjungtivitis itu dihubungkan atau tidak dihubungkan dengan COVID-19, Prof. Apa yang kita bisa lakukan? Tentu dikatakan tadi salah satunya jangan sering menyentuh membran mukosa. Apa itu di mana? Mengecek-ngecek mata, menyentuh-nyentuh hidung, menyentuh mulut. Karena dikatakan di sana juga bisa coronavirus ini menyebar. Iya, baik. Lalu kalau sudah terjadi konjungtivitis karena COVID-19 ini, apa sudah ada laporan apa komplikasi yang ditakutkan? Dari kepustakaan, dari beberapa riset atau penelitian yang dilakukan seperti yang kami sampaikan terdahulu ini, karena memang bukan organ yang mengancam nyawa, belum banyak sebetulnya, Prof. Sedangkan konjungtivitis yang dihubungkan dengan SARS 2003, baik itu pada MERS 2012, yang memang ada penelitian coronavirus itu, ternyata peneliti sendiri masih bingung karena memang tidak terbukti. Juga ada 3 yang belum terjawab sampai saat ini. Pertama katanya karena terlalu kecil media yang diambil. Yang kedua memang tidak ada coronavirus karena hasilnya negatif. Tapi sampai saat ini itu belum terjawab. Ya, Prof. Iya, baik. Berarti memang kalau kita memang terpaksa ke tempat yang agak ramai ya, tentu perlu kacamata khusus ya, pelindung. Jadi walaupun ada kacamata seperti saya, mungkin tambahan lagi kacamata yang lebih tertutup gitu ya, atau face shield tadi ya, Dr. Delvi ya. Iya, pelindung wajah atau face shield. Iya, iya. Ini cukup bisa dipakai untuk melindungi supaya jangan terinfeksi matanya. Baik, Dr. Delvi, ya sangat mencerahkan sekali dan sangat bermanfaat bagi masyarakat kita yang memang harus mencegah bagaimana supaya tidak terjadi infeksi dan khususnya pada mata. Terima kasih, Dr. Delvi, atas pencerahannya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.